Halo Sobat Bro Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Liga 1, dimana kita udah hampir di penghujung pekan keempat. Dan udah ada beberapa tim tentunya yang udah menyelesaikan pertandingan di pekan keempat ini, termasuk PSM Makassar kemarin yang bermain imbang melawan sang juara bertahan Persib Bandung. Begitupun dengan Borneo FC juga meraih hasil imbang ketika bertandang ke kandang PSS Sleman. Dan di pertandingan lainnya ada Dewa United yang berhasil mengalahkan PSS Semarang. Sementara yang sedikit mengejutkan saya hasilnya di pekan keempat ini yaitu Persija Jakarta yang harus kalah melawan salah satu tim promosi di musim ini, yaitu PSBS Biak. Padahal kalau kita melihat jalannya pertandingan, Persija Jakarta cukup mendominasi jalannya pertandingan, teman-teman. Posisi ballnya cukup tinggi, lebih 60%, sementara PSBS Biak hanya 30%-an lebih posisi ballnya. Dari segi peluang ya hampir sama, karena PSBS Biak juga mampu mendapatkan tembakan mengarah ke gawang sebanyak 7. Persija Jakarta juga mampu mengarahkan tembakan ke gawang sebanyak 7 kali. Tapi yang membedakan yaitu efektivitas di depan gawang. Pemain-pemain depan PSBS Biak mampu memaksimalkan peluang yang ia miliki. Dari 7 percobaan dia mampu melesatkan 3 gol ke gawang Persija Jakarta, meskipun 1 golnya adalah gol bunuh diri dari Abimanyu, dan 1 gol Persija Jakarta hanya mampu dilesatkan oleh Hanif Sabandi. Itu tentunya menjadi pelajaran bagi tim-tim yang menganggap dirinya akan menjadi salah satu pesaing juara di musim ini, termasuk juga PSM Makassar, Borneo FC. Ya, bisa saja kejadian ini akan terjadi kepada tim-tim kuat lainnya, bisa dikalahkan oleh tim-tim yang mungkin ya di musim ini hanya berusaha untuk bertahan tapi mampu mengalahkan tim-tim kuat, teman-teman. Kita melihat juga PSM Makassar akan menghadapi Arema FC di pekan kelima nanti. Tentunya PSM Makassar wajib belajar dengan hasil yang diraih oleh Persija Jakarta. Harus lebih efektif, harus lebih klinis di depan gawang untuk menyelesaikan peluang yang ia miliki. Kalau tidak, ya tentunya seberapapun peluang yang dimiliki, kalau tidak klinis dalam menyelesaikan peluang, ya tetap aja mungkin hasilnya akan nol, teman-teman. Karena kemenangan akan tercipta kalau ada gol yang tercipta di pertandingan, teman-teman. Siapa yang lebih banyak mencetak gol, itu yang akan memenangkan pertandingan. Siapa yang mampu menyelesaikan peluang dengan baik, itu yang akan memenangkan pertandingan. Siapa yang lebih klinis di depan gawang, itu yang berpeluang besar untuk memenangkan pertandingan. Jadi ini pelajaran yang berharga tentunya, termasuk PSM Makassar, Borneo FC, Persib Bandung, dan ya tim-tim yang memang diprediksi akan bersaing menjadi juara di musim ini, teman-teman. Ya, saya berharap PSM Makassar di pekan kelima nanti ketika menghadapi Arema FC bisa lebih klinis untuk menyelesaikan peluang. Apalagi kalau kita berkaca di pertandingan sebelumnya, PSM Makassar sebenarnya punya 2 peluang yang bisa dimaksimalkan andaikan striker PSM Makassar lebih klinis di lini depan. Dan Tito Okello udah kembali dari panggilan internasional, panggilan timnas Sudan Selatan. Semoga Tito Okello setelah kembali dari jeda internasional bisa membantu PSM Makassar untuk mendapatkan kemenangan di pekan kelima ini, teman-teman. Karena menurut saya ini cukup penting, karena PSM Makassar saat ini berada dalam dalam momentum yang bagus. 4 laga yang udah dilakoni di Liga 1 ya belum tersentuh kekalahan, meskipun di pertandingan sebelumnya harus mengalami hasil imbang ketika menghadapi sang juara bertahan. Tapi itu bagi saya hasil yang cukup adil juga, karena memang pertandingan berjalan cukup ketat di Stadion Batakan. Mudah-mudahan di pekan kelima ini PSM Makassar lebih klinis menyelesaikan peluang-peluang yang ia miliki, dan tentunya harus fokus, harus kerja keras, tingkatkan kualitas passing, tingkatkan akurasi shooting, sehingga bisa meraih hasil-hasil maksimal di pertandingan-pertandingan lainnya. Karena
sekali lagi saya menantikan pertandingan demi pertandingan PSM Makassar sampai pekan ke-9 ini, karena bagi saya lawan-lawan yang akan dihadapi oleh PSM Makassar sampai pekan ke-9 ini ya lawan-lawan yang cukup berat, termasuk Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Madura United, dan sebelumnya udah ada Persib Bandung. Tapi PSM Makassar ya udah memperlihatkan hasil-hasil yang positif bagi saya untuk tim yang pemain-pemainnya ya hampir separuhnya dirombak, tapi mampu mendapatkan momentum, mampu mendapatkan 4 pertandingan tanpa kekalahan. Itu menurut saya cukup bagus untuk PSM Makassar mengawali Liga 1 musim ini. Mudah-mudahan hasil-hasil terbaik akan diraih di pertandingan-pertandingan berikutnya sampai pekan ke-9 dulu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no problem. Bye-bye.